Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak didik kami yang baru masuk ya, diharapkan untuk membuka videonya. Pada anak didik kami yang baru bergabung atau yang baru masuk, diharapkan membuka videonya. Oke, coba yang baru masuk, anak didik kami yang baru masuk atau yang baru bergabung, untuk membuka videonya, ya, untuk membuka videonya. Yang lain yang baru masuk diharapkan buka videonya. Oke ya, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kimia kita. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru ya. Nah, hari ini materi kita adalah tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Nah, hukum-hukum dasar kimia. Oke. Nah, hukum-hukum dasar kimia ya. Nah, ini itu adalah berdasarkan ya, hukum-hukum dasar kimia itu dia berdasarkan pendapat beberapa ahli ya. Nah, jadi yang pertama yang termasuk hukum-hukum dasar kimia itu, yang pertama adalah hukum kekekalan massa ya. Nah, oke, langsung saja ya, anak didik kami kelas 10C. Nah, jadi hukum kekekalan massa ini dikemukakan oleh Antonio Laurent Lavoisier ya. Nah, Antonio Laurent Lavoisier. Nah, jadi di sini Lavoisier sering disebut namanya ya. Nah, jadi di sini apa kata Lavoisier tentang hukum dasar kimia ya, yang dikemukakannya kan begitu kan. Nah, jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya. Nah, jadi apa kata Lavoisier? Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, oke, kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan contoh umumnya misalkan kertas ya, kertas. Pernah lihat kertas kan? Nah, kertas itu ya, kalau misalkan kita kita bakar ya, kertas kita bakar. Nah, itu dia sebelum dibakar dengan sesudah dibakar beda nggak masanya? Tentunya masanya akan sama atau berbeda, coba. Nah, jadi masanya itu akan sama ya. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, sebelum dibakar ya, itu kita timbang kertasnya misalkan, itu massanya nanti ketika sesudah reaksi, sesudah dibakar, abu-abunya itu kita kita kumpulkan, kemudian kita timbang. Tapi
eh, dipastikan nggak ada yang berterbangan ya abunya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita timbang massa kertas sebelum kertas itu dibakar dengan sesudah kertas itu dibakar, ya, sesudah kertas itu dibakar kan nanti dia ada abu-abunya kan begitu kan. Nah, abunya itu tapi jangan ada yang berterbangan seperti itu ya. Nah, itu kalau kita kumpulkan dia massa abunya itu nanti akan sama dengan massa kertasnya. Nah, itulah dia hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, ini ada contoh reaksi misalkan ada suatu zat misalkan kan. Nah, kemudian ditambahkan dengan zat yang lain. Nah, nanti dia kan akan bereaksi, kan begitu kan? Nah, jadi sebelum dia bereaksi, ini kan sebelum bereaksi, sebelum ditambahkan ini kemari. Nah, ini setelah ditambahkan ini kemari, nanti kan bereaksi zatnya kan? Nah, jadi massanya itu dia tetap 104,50, di sini 104,50 gram. Nah, jadi dia massanya adalah tetap ya. Nah, itu adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ya. Nah, ini ada contoh soalnya misalkan ya. Sebanyak 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram 58,5 gram natrium klorida. Berapakah massa gas klorin yang bereaksi? Nah, ya, oke. Coba untuk anak didik kami yang baru bergabung, ya, diharapkan untuk membuka videonya, ya. Nah, perhatikan ya. Jadi ada pertanyaan atau ada soal. Jadi di sini 23 gram natrium direaksikan dengan 58,5 gas natrium klorida. 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin. Nah, gas klorinnya di sini belum diketahui, ya. Gas klorinnya belum diketahui massanya, ya. Massa itu kan dia dalam gram atau dalam kilogram, kan begitu kan? Massa berarti dia dalam gram atau dalam kilogram, kan begitu. Nah, jadi 23 gram natrium 28 ini ya, sorry ya. 23 ya, ini 23 gram natrium. Nah, sementara zat klorinnya ya, X-nya ya, belum diketahui ya, direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapakah massa gas klorin yang bereaksi? Nah, berarti di sini yang ditanya adalah gas klorinnya atau X-nya, kan begitu kan? Nah, jadi bagaimana cara mencari X-nya? Nah, di sini massa natrium klorida diketahui adalah 58,5 gram. Nah, jadi bagaimana cara menentukan massa X-nya? Nah, sesuai dengan hukum kekekalan massa ya. Hukum kekekalan massa yaitu massa zat sebelum bereaksi, berarti sebelum bereaksi adalah yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ini adalah sebelum bereaksi. Nah, sesudah bereaksi adalah yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah massa zat sesudah direaksikan. Nah, massa zat sesudah direaksikan adalah 58,5 gram. Sementara yang belum direaksikan adalah 23 ditambah dengan X. Nah, 23 ditambah dengan X. Berarti X ini berapa jumlahnya? Berarti X sama dengan 58,5 gram dikurang 23 gram. Maka dapatlah X-nya sama dengan 35,5 gram. Jadi massa zat yang bereaksi adalah massa klorin ya, massa
X, massa zat klorin kan begitu kan, yang bereaksi adalah 35,5 gram. Nah, itu dia ya. Nah, jadi bisa lah ya untuk untuk hukum kekekalan massa. Ustaz rasa sudah paham lah ya. Jadi kalau dia zat yang sebelum direaksikan adalah yang di sebelah kiri, sementara zat yang sesudah direaksikan adalah yang di sebelah kanan ya. Nah, jadi hukum kekekalan massa tadi, massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua ada namanya hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ya, itu dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Nah, atau hukum perbandingan tetap ini sering disebut juga dengan hukum Proust ya, hukum Proust. Nah, jadi apa kata Proust kan begitu. Nah, jadi kata Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap ya. Perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Oke ya. Apa tadi? Perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Oke, kita perhatikan ya contohnya. Misalkan ada reaksi H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O ya. Nah, jadi H2 ini termasuk hidrogen ya. Hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air. Nah, jadi air ini adalah terbentuk daripada hidrogen dan oksigen ya. Air itu adalah terbentuk dari apa? Dari hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen itu dia hidrogen ya, itu golongan 1A kan begitu kan. Nah, kemudian kalau oksigen ya yang kita hirup sehari-hari lah ya, udah tahu lah ya, udah paham ya. Nah, nanti gabungannya itu adalah air. Nah, jadi perbandingan hidrogen dan oksigen dalam air itu ya, dalam air kan begitu kan. Dalam air itu adalah 1:8 ya. Jadi perbandingannya itu adalah 1:8 ya. Nah, jadi perbandingannya itu selalu 1:8. Saat kapan dan dimanapun ya. Kalau misalkan kita lihat air ya, air itu perbandingannya selalu 1:8 ya. Perbandingannya itu selalu 1:8. Massa hidrogennya dibandingkan dengan massa oksigennya itu selalu berbanding 1:8. Misalkan ada air, tapi dia airnya misalkan sedikit lah ya airnya ya, misalkan 1 gelas. Nah, jadi dalam 1 gelas air itu ya, itu perbandingan oksigen dan perbandingan hidrogennya adalah perbandingan hidrogen dan perbandingan oksigennya adalah 1:8 ya, 1:8. Masanya itu adalah 1:8. Makanya tadi apa kata si Proust? Perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Nah, jadi seberapa banyak airnya, berapa banyak pun itu airnya, maka perbandingan massanya, massa hidrogen dan oksigen dalam air tersebut adalah 1:8. Oke ya. Nah, kalau misalkan massa hidrogennya 1,5,
Nah, jadi massa oksigennya berapa kan begitu. Nah, jadi tinggal kita bandingkan. Jadi kan massa eh, apa namanya? Massa perbandingan massanya kan 1:8. Berarti kalau dia 1,5, kita kalikanlah 1,5 dikali 8 sama dengan berapa? Sama dengan 12 kan begitu. Nah, berarti massa airnya adalah 13,5. Nah, seperti itu dia. Kalau misalkan 2 massa hidrogennya, berarti massa oksigennya adalah 16. 2 kali 8 sama dengan 16. Berarti massa airnya adalah massa zat sebelum bereaksi 2 tambah 16 sama dengan 18 sama dengan sesudah reaksi sama dengan 18. 2,5 kali 8 sama dengan 20. Berarti massa airnya adalah 22,5. Oke. Nah, itu dia untuk perbandingan tetap ya, hukum Gauss ya. Anak didik kami kelas 10C ya. Nah, ini ada contoh soal. Coba perhatikan contoh soalnya. Nah, perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Nah, jadi perbandingannya massa karbon dan oksigen dalam senyawa CO2. Nah, jadi CO2 itu kan dia sebelum dibentuk kan begitu kan? Sebelum dibentuk itu kan dia karbon dan oksigen dulu kan begitu kan? Jadi karbon dan oksigen itu ditambahkan nantinya akan membentuk apa? Membentuk CO2 atau karbon dioksida. Nah, jadi perbandingan massa karbonnya dan oksigennya adalah 3:8. Nah, 3:8. Yang ditanya adalah berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen. Nah, jadi berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah massa karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen. Nah, jadi nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang B apa? Berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Oke, untuk yang pertama akan kita jawab ya. Nah, perbandingan massa karbon dengan massa oksigen adalah 3:8 ya. 3:8 kan begitu kan? Berarti dia 3/8 atau sama juga ya, 3/8 kan begitu kan? Nah, kalau misalkan dia berarti yang 8 ini adalah yang karbon kan begitu kan? Kan begitu? Nah, coba lihat. Oh, yang 8 ini adalah oksigen. Kan begitu kan, oksigen. Berarti kalau dia 8 pasangannya 24 ya, maka 3 ini sama dengan X kan begitu kan. Ini cara mudahnya ya, sebelum kita yang kesini ya. Kita secara logika lah ya. Kalau misalkan 8 ini kan dia 24 sama dengan yang ini tadi, yang ini. Nah, ini kan dia kalau dia 8 16. Kalau dia 1 sama dengan X. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan ini kan 8 sama dengan 16. Kalau 1 sama dengan X, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, sama dengan yang ini tadi, yang ini. Kalau dia 8 sama dengan 24,
kan begitu. Kalau 3 sama dengan X. Nah, berarti X-nya ini sama dengan berapa? Kan begitu. X-nya ini sama dengan berapa? Nah, jadi cara mudahnya bisa langsung ya. Kalau misalkan 8 sama dengan 24, ya kan? Kalau 3 sama dengan berapa? Kan begitu kan? Nah, jadi kalau dia 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9. Nah, kenapa kita tahu 9? Nah, perhatikan ya. Nah, cara penyelesaiannya ya. Jadi kan massa C-nya sama dengan 3/8 dikali massa O. Nah, massa O-nya ini dia sudah diketahui, yaitu 24. Nah, jadi cara mudahnya bisa kita buat perbandingan seperti ini ya. Massa C per massa O sama dengan perbandingannya. Perbandingannya adalah 3/8. C kan 3, O-nya 8, kan begitu kan? Maka untuk mencari massa C, yaitu kita kali silang 3 kali massa O dibagi dengan 8. Berarti 3 kali massa O dibagi 8. Berarti 3 dikali 24 per 8. Berarti 3 kali 24 berapa? 3 kali 24 sama dengan 72. 72 bagi 8 berapa? 9 ya. Berarti 72 dibagi 8 sama dengan 9, kan begitu? Oke. Nah, itu dia untuk yang A ya. Kemudian yang B ya, Nah, yang B, berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Nah, berarti yang ditanya adalah persennya, kan begitu kan? Persen massa oksigen, massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut. Berarti kalau dia perbandingannya tadi kan 3/8 ya. Total perbandingannya adalah 11, kan begitu kan? Berarti cara mencari persen massanya kita bandingkan massa C-nya dengan massa totalnya dikali 100%. Massa C-nya adalah 3/11 dikali persennya adalah 100%. Berarti 300 bagi 11 sama dengan 7,27% ya. Sama dengan persen massa O, 8/11 kali 100% sama dengan 72,72%. Nah, itulah dia persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa CO2, kan begitu kan? Dalam senyawa CO2 ya. Oke. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, saya rasa paham lah ya sampai di situ. Oke. Nah, oke, bagi anak didik kami kelas 10 ya, apabila yang belum dibuka videonya ya, harap dibuka videonya ya. Oke, saya rasa udah paham lah ya untuk yang dua hukum tadi, hukum kekalahan massa dan hukum hukum perbandingan tetap ya. Oke. Mungkin itu saja dulu materi kita pada hari ini ya, untuk
hukum perbandingan berganda ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikianlah atas perhatian dari anak didik kami. Ustaz ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.